Halo semua, kembali lagi bersama saya Cornelia Mayun. Di video kali ini kita akan membahas tentang memformat konten pada Microsoft Word 2010. Nah, di sini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu menerapkan atribut font dan paragraf. Yang kedua yaitu menavigasi dan mencari melalui dokumen. Yang ketiga, menerapkan pengaturan lekukan dan tab ke paragraf. Yang keempat, menerapkan pengaturan spasi pada teks dan paragraf. Yang kelima, membuat tabel. Yang keenam, memanipulasi tabel dalam sebuah dokumen. Dan yang ketujuh yaitu menerapkan bullets ke dokumen. Kita lanjut pada bagian yang pertama yaitu menerapkan atribut font dan paragraf. Nah, saya akan membuka sebuah file ya, biar lebih memperjelas tutorial-tutorial yang akan saya jelaskan ini. Nah, misalnya untuk file ini ya, kita lanjut pada tutorial yang pertama, pada bagian pertama yaitu menerapkan pemformatan karakter ke teks yang dipilih. Nah, untuk menerapkan pemformatan karakter ke teks yang dipilih, kita pilih dulu teksnya. Setelah itu kita klik tab home. Lalu pada grup font di sini ada banyak sekali pemformatan karakter. Contohnya di sini kita bisa mengubah font, lalu bisa mengubah font size, grow font, dan berbagai macam lagi ya. Misalnya saya akan ubah fontnya di sini jadi Arial. Oke. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengubah ukurannya, misalnya kita ingin memperbesar atau memperkecil ukuran teks yang kita pilih, kita bisa menggunakan grow font. Ini untuk memperbesar, dan kita bisa menggunakan shrink font untuk memperkecil. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah huruf teks yang kita pilih, kita bisa menggunakan change case. Jadi di sini kita bisa membuat teks yang kita pilih itu berawalan dengan huruf besar, atau bisa juga huruf kecil semua, bisa huruf besar semua, bisa huruf kapital di setiap kata, atau ini huruf kecil di setiap kata. Jadi terserah dari kita ya. Selanjutnya, jika kita ingin menerapkan efek khusus ke teks yang kita pilih, kita juga bisa menggunakan yang namanya strike torque. Jadi ini untuk menambahkan garis pada teks. Lalu ada subscript untuk memperkecil. Lalu ada superscript, nah untuk memperkecil. Selanjutnya, misalnya kita ingin mengubah penspasian karakter pada teks yang kita pilih. Nah, kita juga bisa menggunakan tab home ya. Kita klik tab home, lalu pada grup font kita klik yang kotak dialog pada grup font. Lalu kita pilih yang advance. Nah, di sini kita bisa mengubah untuk spasinya dari normal, kita bisa ubah jadi expanded atau condensed. Jadi saya pilih yang expanded ya. Lalu untuk posisinya normal aja posisinya. Lalu untuk skalanya 100% ya. Kita klik OK. Nah, bisa dilihat ya ada perbedaan dari yang tadi karena kita sudah mengubah penspasian karakter pada teks yang kita pilih.
Oke, lanjut pada tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menyorot teks yang kita pilih. Nah, untuk menyorot, kita kembali lagi pada grup font. Di sini ada yang namanya text highlight color. Jadi kita tampilkan daftar dari text highlight color ini, lalu kita pilih warna agar bisa menyorot teks yang kita pilih tadi. Misalnya saya pilih warna kuning. Nah, ini untuk menyorot teks yang dipilih. Kita lanjut, yaitu bagaimana menghapus pemformatan dari teks yang dipilih. Nah, untuk menghapus pemformatan dari teks yang dipilih, ya kita select lagi. Lalu kita kembali lagi pada grup font. Di sini ada yang namanya clear formatting. Jadi kita klik clear formatting, maka dia akan kembali ke bentuk awal. Dan sorotannya kita bisa no color ya. Nah, dia akan kembali ke bentuk awal, bentuk default sebelum ada pemformatan. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan area gaya dalam dokumen. Nah, untuk menampilkan area gaya dalam dokumen, kita tampilkan dulu dokumen dalam bentuk tampilan draft atau outline. Jadi saya akan pilih yang draft ya. Setelah itu kita tampilkan halaman advance pada Word option dialog box. Jadi kita klik file, lalu kita pilih option, lalu kita pilih advance. Setelah itu pada bagian display di sini di bawah ya, pada style area paint with in draft and outline view, kita masukkan angka positif, misalnya 5 ya. Terus kita klik OK. Nah, maka dia akan menampilkan panel style di jendela program. Nah, bisa dilihat ini stylenya di awal ini normal ya. Untuk di bawah di sini kita sudah menerapkan style list paragraf ya, bisa dilihat di sebelah sini. Nah, ini untuk menampilkan panel style di jendela program. Lanjut, bagaimana caranya kita menampilkan representasi visual dari gaya di panel gaya. Nah, kita kembalikan ya, kita close saja yang ini. Kita kembalikan ke tampilan print layout seperti ini. Lalu untuk menampilkan representasi visual dari gaya di panel gaya, kita klik home, lalu pada grup style di sini kita coba select dulu. Lalu pada grup style di sini kita klik kotak dialognya ya. Nah, maka panel gaya atau style di sini akan ditampilkan. Setelah sudah ditampilkan seperti ini, pada bagian bawah panel style kita klik show preview. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian style di sini, untuk bagian awal dia heading 1, heading 2, heading 3. Nah, style yang ada dalam dokumen kita telah ditampilkan. Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan pilihan gaya tertentu di panel style. Jadi caranya kita tampilkan panel stylenya, lalu pada bagian bawah kita klik option. Setelah itu pada bagian select style to show kita masukkan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini in use,
Lalu untuk select how list is sorted, kita pilih based on. Dan di sini select formatting, saya pilih yang font formatting dan kita klik OK. Nah, bisa dilihat pada panel stylenya ada perubahan ya, sesuai dengan yang kita terapkan. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menerapkan gaya karakter. Nah, pertama kita select dulu teksnya. Setelah itu, pada style pane atau panel style di sini kita klik karakter style yang kita inginkan. Misalnya saya pilih yang ini ya, Times New Roman. Nah, maka teks yang kita pilih akan berubah sesuai dengan style yang kita pilih. Selanjutnya, untuk menerapkan gaya ke paragraf, misalnya untuk paragraf ini ya, kita pilih dulu paragrafnya. Setelah itu, pada panel style kita terapkan style mana yang ingin kita gunakan. Misalnya kita pakai yang ini. Nah, maka dia akan berubah sesuai dengan gaya atau style yang kita pilih. Selanjutnya, untuk menerapkan gaya dengan cara yang lebih cepat, kita cukup select paragraf atau teks yang ingin kita terapkan gaya. Setelah itu pada grup stylist kita pilih gaya yang kita inginkan. Nah, di sini ada berbagai macam ya. Tinggal kita pilih saja salah satunya. Misalnya yang ini. Nah, oke, seperti ini. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menghapus semua instansi dari gaya. Nah, tadi kita sudah menerapkan beberapa gaya pada teks maupun paragraf ya. Sekarang kita akan menghapus semuanya. Caranya, kita klik file, lalu kita pilih option. Setelah itu kita pilih advance, lalu pada bagian editing option kita centang keep track of formatting. Jadi kita centang lalu kita klik OK. Setelah itu pada panel gaya di sini, panel style, kita klik pada anak panah gaya yang kita terapkan, lalu kita select all 7 instansi. Setelah itu kita pilih delete. Kita klik yes. Nah, maka semua yang memiliki gaya list, paragraf, dan plus New Roman yang sudah kita terapkan, dia akan terhapus dan kembali secara default. Nah, misalnya yang ini lagi ya. Kita select saja, lalu kita klik anak panahnya, lalu kita clear formatting of one instance, maka dia akan kembali ke bentuk defaultnya. Nah, itu tadi tutorial yang ada pada bagian pertama, yaitu menerapkan atribut font dan paragraf. Sekarang kita akan lanjut pada bagian yang kedua, yaitu menerapkan menavigasi dan mencari melalui dokumen. Nah, di tutorial yang pertama di sini pada bagian kedua yaitu bagaimana caranya kita menampilkan dan mencari melalui dokumen. Nah, caranya kita klik tab view, lalu kita klik navigation pane yang ada di group show, lalu kita klik ini ya, browse the heading in your document untuk menampilkan atau mencari melalui dokumen. Selanjutnya, jika kita ingin menampilkan dan pindah ke halaman, kita bisa gunakan yang browse the page in your document. Nah, kita bisa pindah ke halaman yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk menemukan teks,
kita bisa gunakan ini ya, search dokumen. Jadi kita cari saja teks yang ingin kita temukan, misalnya hak cipta. Nah, maka akan muncul kata-katanya di sini. Selanjutnya, untuk pengaturannya juga kita bisa klik di bagian option di sini. Lalu kita pilih option ya. Di sini kita pilih dan untuk advanced find, nah kita bisa pilih di sini untuk format paragrafnya yang ingin kita cari seperti apa. Semua ada di pengaturan option. Oke, lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menemukan gaya dan format. Nah, untuk menemukan gaya dan format, kita klik tab home, lalu pada grup editing kita pilih find, kita klik tanda panahnya, lalu kita pilih yang advanced find, lalu kita pilih format apa yang kita cari, misalnya format paragraf yang berada di tengah, center. Nah, setelah itu kita find. Nah, jika tidak ketemu, kita cari lagi ya. Jadi seperti itu kalau misalnya kita ingin menemukan gaya dan format. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menyorot semua kemunculan teks atau format. Jadi kita klik lagi tab home, lalu pada grup editing kita pilih find, lalu kita klik advanced find, lalu di sini ada reading highlight, kita highlight all dan ini ya, like all, lalu kita find. Nah, maka dia akan ditemukan seperti ini. Ini ya, dia akan sorot seperti ini. Selanjutnya, bagaimana caranya kita mengganti teks atau pemformatan. Nah, untuk mengganti teks atau pemformatan, pada tab home, di grup editing, kita klik yang replace button. Setelah itu, kita klik find word, kotak find word. Di sini kita ingin menemukan apa? Misalnya kita klik yang formatting saja ya. Lalu kita mau replace ke, untuk formattingnya di sini saya akan ubah ke ini paragraf. Pilihannya dia center, lalu untuk outline-nya level 2. Kita klik OK, lalu kita akan replace ke hak cipta ya. Hak cipta kita replace hak cipta juga. Nah, tidak ditemukan. Nah, seperti itu untuk mengganti teks atau pemformatan. Lalu kita akan lanjut pada bagian yang ketiga. Kita akan lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu menerapkan pengaturan lekukan dan tab ke paragraf. Di sini ada beberapa tutorial. Yang pertama yaitu mengubah lekukan paragraf yang dipilih. Jadi kita select dulu paragrafnya, kita pilih, lalu kita klik tab home. Setelah itu, pada grup paragraf di sini kita klik increase atau decrease button. Jadi kita
yang ini ya, increase dan decrease. Nah, ini untuk mengubah lekukan pada paragraf yang dipilih. Setelah itu, pada pakai layout, page layout di sini, pada grup paragraf, kita pilih yang hidden area di sini untuk increase dan decrease juga, untuk mengubah lekukan pada paragraf yang kita pilih. Atau kita juga bisa menggunakan rulers atau penggaris. Kita select dulu, setelah itu pada bagian ruler di sini kita bisa atur hanging indentnya untuk mengubah lekukan paragraf. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita memasukkan jeda baris. Nah, untuk memasukkan jeda baris, kita posisikan kursor kita di mana kita akan menerapkan jeda baris. Jadi misalnya di sini ya. Lalu pada tab page layout di grup page setup, kita klik bricks button. Nah, di sini lalu kita klik text wrapping. Nah, maka jeda baris akan terlihat seperti ini ya. Sudah masuk jeda baris. Kita lanjut pada tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita mengatur penghentian tab khusus. Jadi kita klik pada bagian kita ingin menghentikan tab khusus, lalu kita geser seperti ini. Nah, maka dia akan serasi seperti ini ya. Kita atur perhentian tabnya. Kan kalau misalnya kita klik tab pada keyboard, maka dia akan tetap seperti ini. Dan kalau kita ingin mengaturnya, kita bisa menggunakan mistar. Tinggal kita letakkan saja posisi kursornya, lalu kita tarik sesuai dengan keinginan kita. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana kita mengubah posisi penghentian tab khusus. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, kita tinggal geser seperti ini untuk mengatur posisi penghentian tab khusus. Kita lanjut pada bagian yang keempat, yaitu menerapkan pengaturan spasi pada teks dan paragraf. Tutorial yang pertama yaitu bagaimana caranya kita mengubah spasi baris paragraf yang dipilih. Jadi caranya kita select dulu paragraf. Setelah itu pada tab home kita pilih paragraf group. Lalu di situ ada line dan paragraf spacing button. Yang ini ya. Jadi teman-teman tinggal pilih. Untuk spasinya di situ bisa 1,5 atau 1,15, jadi terserah dari teman-teman. Nah, misalnya saya pilih yang itu ya, yang 1,15. Sekarang kita lanjut pada bagian yang kelima, yaitu membuat tabel. Nah, saya akan bikin dokumen baru ya. Setelah itu caranya kita klik tab insert, lalu di situ ada grup tabel. Jadi kita klik yang tabel button, lalu kita pilih yang ini ya, tabelnya untuk kolomnya
berapa dan barisnya berapa sesuai dengan keinginan kita. Atau kita juga bisa menggunakan yang insertable. Caranya kita masukkan di sini kolomnya misalnya 6, lalu untuk barisnya kita pilih barisnya 7. Kita klik OK. Nah, maka kita sudah berhasil membuat sebuah tabel. Selanjutnya, jika kita ingin menggambar tabel, kita kembali ke tab insert, lalu kita pilih tabel, lalu kita klik yang gambar tabel atau draw tabel, lalu kita bisa gambar tabelnya di sini ya. Misalnya kita tambah lagi satu baris di sini. Nah, dia akan jadi seperti ini. Oke. Nah, untuk mengembalikan kursornya kembali seperti semula, kita tinggal klik saja ini draw tabel yang ada di grup draw border. Nah, maka kursor akan kembali seperti semula. Selanjutnya, bagaimana caranya kita mengonversi teks yang dipilih ke tabel? Caranya, misalnya saya tambahkan dulu teks ya. Tambahkan dulu teks di sini. Setelah itu kita konversi teks ini, kita buat dalam bentuk tabel. Kita select, lalu kita pilih tab insert, di grup tabel kita klik tabel, lalu kita pilih convert text to tabel. Nah, setelah itu untuk kolomnya saya tambahkan jadi 3 kolom, lalu untuk barisnya tidak ya, lalu kita klik OK. Nah, maka teks yang saya pilih tadi akan terkonversi ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menerapkan gaya tabel bawaan? Jadi kita klik saja di mana yang kita inginkan, kita klik. Setelah itu kita pilih desain, tab desain, lalu kita pilih tabel style. Nah, di sini ada berbagai macam stylenya. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menyisipkan quick table? Nah, untuk menyisipkan quick table, kita klik tab insert, lalu pada tabel groups kita klik, lalu ada di sini namanya quick tables, kita klik lalu kita pilih salah satu tabel yang ingin kita terapkan. Misalnya saya pilih yang ini ya. Nah, ini untuk quick table, jadi kita tinggal ubah-ubah saja kalau kita sesuai dengan yang kita inginkan. Kita lanjut pada bagian yang keenam, yaitu memanipulasi tabel dalam sebuah dokumen. Nah, di sini ada beberapa tutorial. Yang pertama yaitu bagaimana kita menentukan baris header pada sebuah tabel. Nah, untuk menentukan baris header pada sebuah tabel, kita klik di mana saja yang kita inginkan. Setelah itu, ini ya, misalnya tabel yang ini saja ya, yang quick access tabel ini. Saya akan pindahkan ke bawah ya, biar tidak menimpa tabel yang satunya. Oke, kita pindahkan dulu ini ke sini. Sekarang kita akan menentukan header. Kita klik di mana saja yang kita inginkan. Setelah itu, kita pilih tab desain. Nah, kita klik
kita klik header and header row. Nah, ini untuk menentukan baris header pada sebuah tabel. Jadi kita centang begini, nah maka akan muncul tempat kita meletakkan headernya. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menampilkan grid lines pada tabel. Nah, untuk menampilkan grid lines, caranya kita klik layout, tab layout, lalu pada bagian grup tabel, teman-teman bisa lihat di sini ada view grid lines. Kita tinggal klik dan kita sudah berhasil menampilkan grid lines pada tabel. Selanjutnya, untuk menghapus sel pada tabel. Nah, untuk menghapus sel, kita klik selnya seperti ini. Setelah itu, kita pilih tab layout. Di tab layout ada group rows and column. Jadi kita klik delete. Dan kita pilih delete cell karena kita ingin menghapus sel. Nah, kita tinggal klik OK. Nah, maka sel yang kita pilih itu akan terhapus. Selanjutnya, jika kita ingin menggabungkan atau membagi sel yang dipilih, kita juga bisa melakukannya. Misalnya kita select ya, untuk sel ini kita ingin gabungkan. Di sini saja ya, sel ini kita ingin gabungkan. Jadi caranya kita pilih tab layout. Lalu pada tab layout ada merge cell di group merge. Jadi kita seperti ini, kita klik dan beberapa sel sudah tergabung. Dan jika kita ingin memisahkannya seperti semula, kita tinggal select saja. Setelah itu kita pilih split cell. Maka dia akan kembali terbagi seperti semula. Selanjutnya, bagaimana caranya kita mengonversi tabel menjadi teks. Nah, ini caranya kita klik di mana saja pada tabel, lalu pada grup layout, di grup data, kita pilih convert to text. Nah, lalu kita sesuaikan, setelah itu kita klik OK. Maka tabel yang tadi sudah berubah menjadi teks. Kita lanjut pada bagian yang ketujuh, yaitu menerapkan bullets ke dokumen. Pertama, di sini tutorialnya yaitu bagaimana kita membuat daftar bullets. Jadi kita enter dulu. Misalnya untuk ini ya. Di sini kan B, saya akan ubah jadi bullets. Jadi caranya kita pilih tab insert, lalu pada kita klik tab home ya, tab home. Setelah itu kita pilih bullets button atau tombol bullets yang ada di grup paragraf. Nah, kita tampilkan daftarnya. Teman-teman bisa pilih bullets mana yang ingin dimasukkan. Nah, di sini ada berbagai macam yang tanda seperti ini. Tinggal dipilih salah satu ya. Misalnya yang ini. Demikianlah video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.